kayaknya belum semua hadir. Jadi mungkin ntar kalau 2 menit lagi belum lengkap, kita mulai duluan aja. Oke, udah 1:20, jadi saya mulai aja. Suara saya kedengeran ya? Mungkin Sheryl bisa bantu kasih tahu? Oke, ya. Terima kasih. Oke, selamat siang para pemakalah dan peserta Komade Cafe. Saya Jessica. Hari ini saya akan membantu memoderasi panel 5 dari sesi paralel pertama, yaitu medium komunikasi visual massal 2. Nah, hari ini presentasi akan dibawakan oleh teman-teman dari Universitas Mercu Buana, yaitu ada Hafiz Dava, Helena Syafira, dan Muhammad Zikriasi, Dery Sebastian, dan Gina Nadira. Gitu. Tapi sepertinya Gina dan Dery belum hadir, jadi mungkin kita akan pindah ke belakang untuk presentasinya yang belum hadir. Nah, untuk presentasi hari ini, di sini kita akan dibantu oleh Sheryl dari tim teknis Panitia Komade Cafe. Untuk waktu presentasinya adalah 7 menit per makalah. Nantinya Sheryl akan bantu untuk memberikan aba-aba dengan reaction thumbs up jika sudah 5 menit. Jadi nanti kalau udah 5 menit, mungkin bisa dipercepat presentasinya kalau memang belum selesai. Pemakalah dipersiapkan untuk menyiapkan bahan presentasinya dan melakukan share screen, tapi jika ada kendala nanti dari tim teknis bisa membantu untuk presentasinya ya. Gitu. Oke. Sesi presentasi akan dilakukan secara bergantian, baru kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa mungkin dituliskan atau disimpan dulu. Nanti baru akan dibahas bersama di sesi tanya jawab setelah presentasi selesai semua. Gitu. Mungkin dari Sheryl ada yang mau ditambahkan? Cukup kok. Oke, mungkin tanpa bertama-tama lagi kita langsung masuk ke sesi pertama dari Hafiz Dava. Sudah ready mungkin? Sudah ya? Kak. Udah. Oke, ya waktu silakan kalau mau share screen. Sudah ada, Kak? Iya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry, Hafiz itu agak ketutup kotaknya, kayaknya sama ketutup kotaknya Zoom kamera. Mungkin bisa di minimize. Sama. Iya, yang bagian dekat judul. Oh iya. Iya, ketutup. Ya. Oke, terima kasih. Ya, boleh dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Dava Ramadan. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Desain Komunikasi Visual, angkatan 2017. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara Komade Cafe 2020. Dan saya turut bangga karena hasil penelitian saya dapat kesempatan untuk dipresentasikan di acara ini.
Dalam 7 menit ke depan, saya ingin membahas tentang hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Elemen Visual dalam Video Kampanye Wonderful Indonesia di Journey of Wonderful World. Alasan saya memilih tema ini karena sektor pariwisata sudah menjadi primadona dalam beberapa tahun terakhir ini dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Menurut data dari katadata.co.id, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2009 sampai 2018 sangat meningkat drastis. Banyak pariwisata yang sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Pada tanggal 14 Juni tahun 2017, Menteri Pariwisata telah mengeluarkan beberapa city branding untuk beberapa kota, yaitu Bandung, Jakarta, Jogja, Solo, Semarang, Bali, Banyuwangi, dan Lombok. Dikarenakan adanya city branding ini, maka akan adanya persaingan antar daerah untuk menunjukkan eksistensi pariwisatanya masing-masing. Untuk dapat bersaing, maka diperlukan strategi promosi yang efektif dan pemilihan media yang efektif sebagai sarana media promosi. Menurut Menteri Pariwisata, video menjadi jawaban untuk kebutuhan informasi masyarakat yang memilih menemukan melalui media digital serta menjadi alasan visualisasi paling baik untuk media promosi destinasi wisata Indonesia. Untuk itu, untuk mengetahui bagaimana cara membuat video yang baik, lebih dikhususkannya video promosi, diperlukan pengkajian lebih dalam lagi tentang elemen-elemen apa saja yang dapat membantu dalam membuat suatu video yang baik, khususnya dikhususkan video promosi. Dengan ini, maka diperlukan peninjauan karya yang sudah ada. Yang saya tinjau adalah karya dari video kampanye Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia itu sendiri adalah salah satu kampanye yang dikembangkan oleh pemerintah pariwisata Indonesia yang dimulai dari tahun 2011 setelah sebelumnya Indonesia menggunakan kampanye yang bertajuk Visit Indonesia. Dalam kampanye ini, media video dijadikan sebagai media utama. Media video yang sudah dibuat akan disebarluaskan ke beberapa platform digital yaitu website, Facebook, Instagram, dan YouTube. Menurut Daily Social menyebutkan bahwa 65% turis mencari ide destinasi pariwisata melalui media sosial, dengan 52% dari pengguna Facebook terpengaruh secara signifikan terhadap foto dan cerita yang dibagikan pengguna lain di jaring sosial tersebut. Pada tahun 2017, Wonderful Indonesia telah merilis video terbarunya yang berjudul A Journey of Wonderful World, yang diproduksi oleh Condro Wibowo dengan durasi 5 menit. Video ini memiliki pesan utama untuk menggambarkan beberapa destinasi wisata di Indonesia sesuai dengan 5 keajaibannya, yakni natural, kultural, modern, sensory, and adventures. Alasan saya memilih video ini dikarenakan video ini telah meraih 2 penghargaan dari ajang United Nations World Tourism Organization Video Competition 2017. Selain itu, video ini juga mendapatkan respon yang positif melalui laman YouTube Wonderful Indonesia yang bernama Indonesia.travel. Video ini telah mendapatkan like lebih dari 1.000 dan telah ditonton lebih dari 45.000 orang. Dalam melakukan peninjauan diperlukan beberapa landasan teori seperti kampanye, videografi, elemen visual, sinematografi. Ada pula metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan memaparkan elemen apa saja yang dapat mendukung pada video kampanye Wonderful Indonesia, seperti framing, type shoot, angle, color grading, typography, background, dan visual storytelling. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada framing. Framing berfungsi untuk mengatur komposisi objek sehingga berada dalam satu frame yang bagus. Dalam video Wonderful Indonesia, salah satu contoh framing yang digunakan adalah komposisi framing rule of third, di mana penempatan 2 objek berada di tengah-tengah sehingga menghasilkan video yang seimbang. Yang kedua ada angle shoot. Angle shoot adalah suatu teknik pengambilan gambar. Menggunakan angle shoot yang bervariasi dinilai dapat memberi kesan yang berbeda-beda. Contoh penggunaan angle shoot di dalam video ini ada high angle, bird eye, low angle, dan high level angle. Selanjutnya ada type shoot.
Type shoot di dalam video ini didominasikan oleh extreme long shoot. Extreme long shoot di sini berfungsi untuk memvisualisasikan atau menggambarkan kepada audiens tentang background yang ada di dalam video ini. Selain extreme long shoot, juga ada medium shoot dan close up. Selanjutnya ada color grading. Color grading adalah salah satu elemen visual yang digunakan oleh para sinematografer dan videografer untuk menaikkan sisi emosionalnya. Color grading yang digunakan dalam video ini hijau dan biru. Typography. Typography dalam video ini digunakan untuk memberi informasi tentang tempat yang ada di dalam video. Font yang digunakan adalah font yang berjenis serif. Alasan menggunakan font yang berjenis serif karena typography di sini berfungsi untuk memberi informasi kepada audiens. Penggunaan font yang berjenis serif ini dinilai dapat memberi gambaran yang jelas kepada audiens ketika audiens melihat. Background. Background dalam video ini digunakan untuk membantu memvisualisasikan apa yang ada dalam video seperti kesedihan, kesenangan, atau keseruan. Pemilihan background ini dinilai sangat tepat dan sesuai dengan apa yang terjadi dalam video. Yang terakhir, visual storytelling. Visual storytelling berfungsi untuk membantu menggambarkan cerita melalui teknik narasi di mana karakter utama berperan sebagai pengisi suara. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dan mengkaji karya dari Video Wonderful Indonesia dapat disimpulkan bahwa ada beberapa elemen-elemen visual yang dapat mendukung dalam suatu pembuatan video promosi, yaitu color grading, framing, type shoot, angel shoot, typography, background, dan visual storytelling. Semua elemen-elemen itu juga sangat berpengaruh dan mempunyai peran masing-masing dalam video tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata-kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Hafiz Dafa untuk presentasinya, terutama analisanya mengenai kampanye Wonderful Indonesia ya. Sangat baik. Mungkin kita lanjutkan dulu berarti ke presentasi berikutnya dari Helena Syafira. Helena, apakah sudah siap? Oke, baik, Kak. Iya, oke. Kalau sudah, berarti silakan screen share. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Helena Syafira, Set Perwakilan dari Desain Komunikasi Visual Universitas Mercu Buana. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Panitia Koma untuk berkesempatan mempresentasikan jurnal yang saya bikin dengan judul Tinjauan Kampanye Sosial mengenai pentingnya Woman Support Woman untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kita sering membentuk sebuah kebiasaan tersirat yang menjatuhkan masyarakat sekitar. Bahkan banyak dari kita mungkin juga memiliki kebiasaan buruk ini. Survei dari mantan jurnalis asal Colorado, Amerika Serikat, kesimpulan dari wawancaranya, atas 35 wanita lintas profesi, penindasan saling menghalangi dan diskriminasi antar wanita telah membuat banyak wanita justru menjauh dari kesuksesan. Kemudian dari segi psikologi, Dr. Susan Paxton mengatakan perempuan merasa sangat tertekan dalam penyesuaian diri dari kecantikan dan cita-cita yang diraih. Tambah lagi media sosial memegang peran sebagai suatu tekanan baru untuk mereka dalam berpenampilan. Kemudian peningkatan rasa percaya diri seorang perlu adanya dukungan dari orang sekitar, khususnya sama perempuan. Hal tersebut dapat melakukan suatu hal yang disukai untuk dicapai dengan rasa percaya diri yang kuat, selalu optimis dalam pencapaian yang diinginkan tanpa adanya tekanan. Sebelumnya saya meninjau kampanye sosial yang sudah ada dari platform e-commerce Shopee pada tahun 2019, mengadakan kampanye sosial media dari kami untuk perempuan.
dengan tujuan Shopee ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan untuk mengembangkan potensi diri. Mengapa perempuan? Karena dari Country Brand Manager Shopee Indonesia sendiri mengatakan stigma sosial masih menjadi salah satu permasalahan atau halangan bagi perempuan untuk berani ekspresi. Kenapa saya memilih Shopee? Karena insight yang didapat setelah Shopee mengadakan kampanye sosial ini, yaitu surveinya membuktikan Shopee menjadi brand e-commerce yang paling melekat di benak perempuan Indonesia. Kemudian ada survei lagi membuktikan platform belanja online Shopee menguasai pasar perempuan dengan 56% perempuan. Kajian teori yang saya gunakan itu ada kampanye, strategi persuasi dalam kampanye, audiovisual, dan komponen dasar visual. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data-data, melakukan kajian atau studi literatur online seperti website, e-book, dan jurnal, dan dengan kuesioner untuk mendapatkan tanggapan dari target audiens secara langsung. Pembahasannya, sebelum saya sudah melakukan kuesioner kepada 162 perempuan, rentang usia terbanyak yaitu 17-25 tahun, dengan hasil 67,1%, status mahasiswa, sosial media yang sering digunakan, Instagram dan YouTube. Shopee menggunakan video berdurasi 1 menit, karena yang saya amati berdasarkan studi yang diungkapkan oleh Cisco, konten berupa video diprediksi akan memenuhi sekitar 80% dari total lalu lintas data internet tahun 2021. Dan studi mengatakan lagi bahwa internet global menonton video YouTube sebanyak 1 miliar jam per hari. Di sini saya meninjau strategi persuasif kampanye pada video pendek dari kami untuk perempuan, yaitu yang pertama, audio menggunakan suara perempuan. Kemudian pesan langsung menunjukkan inti permasalahan yang diambil. Kemudian menggunakan isi konten yang sesuai dengan masalah saat ini. Lalu memberi pesan di akhir video yang positif. Menggunakan strategi perlibatan khalayak, itu tinggi atau rendahnya keterlibatan khalayak. Kemudian menggunakan strategi pembangunan inkonsistensi, kemudian membangun resistensi khalayak mengenai pesan negatif. Di sini menggunakan strategi pembangunan inkonsistensi itu terjadi dengan perubahan yang signifikan sebelum dan setelah adanya ajakan yang positif ditujukan pada konten. Kemudian dari komponen dasar visual, saya menggunakan dasar-dasar visual yang terdapat pada video pendek Shopee, yaitu ada komposisi line. Jika ditarik garis lurus, akan membuat suatu garis horizontal. Kemudian dari segi tone-nya, pada scene 6, menggunakan reflective control digunakan untuk memungkinkan visual tampak jelas dengan kesamaan pencahayaan. Kemudian dari warnanya, penggunaan campur warna dingin dan hangat. Terus juga warna khas pada brand ada jingga dan biru. Hampir setiap scene terdapat warna tersebut. Terus juga kesimpulannya, tinjauan kampanye sosial mengenai pentingnya women support women untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan meninjau kampanye sosial dari kami untuk perempuan dari platform e-commerce Shopee menggunakan strategi persuasi kampanye. Terus juga menganalisa komponen dasar visual seperti line, kemudian tone hampir pada setiap scene menggunakan teknik reflective control dan karakter yang kuat terdapat pada colors seperti jingga dan biru pada brand Shopee sendiri. Kemudian media yang paling banyak digunakan dengan rentang usia terbanyak adalah Instagram dan YouTube. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Helena Syafira untuk presentasinya, terutama dari kampanye sosial e-commerce Shopee. Untuk selanjutnya, saya akan lanjutkan ke pemakalah berikutnya. Muhammad Zikri Yasih, sudah ready? Ya.
Sudah, oke. Terima kasih. Mungkin bisa mulai share screen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat siang. Terima kasih hadirin sekalian yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikriasi. Saya dari Universitas Mercubuana, jurusan DKV 2017. Terima kasih sebelumnya kepada Panitia Kom yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Tinjauan Elemen Visual Kampanye Pencegahan COVID-19 Serial Catatan Harian Seorang Perawat. Pada 7 menit ke depan, nantinya saya akan menjelaskan tentang apa saja elemen visual yang ada pada video catatan ini. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, latar belakang saya membuat jurnal ini adalah karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua adalah tentang kurangnya pengetahuan tentang COVID-19 itu sendiri, dan yang ketiga adalah langkah-langkah untuk mencegah penyakit ini. Selanjutnya, rumusan masalah di sini adalah apa saja elemen visual yang ada pada video kampanye pencegahan COVID-19 serial catatan harian seorang perawat. Kemudian, tujuan penelitian di sini adalah untuk mengidentifikasi kegunaan elemen visual yang terdapat pada video kampanye pencegahan COVID-19 ini. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa teori yang saya gunakan di sini. Ada 5. Yang pertama adalah teori warna, yang kedua tipografi, yang ketiga ilustrasi, yang keempat motion graphic, dan yang kelima teori scene. Selanjutnya langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini adalah ilustrasi. Ilustrasi yang pertama ini adalah karakter utama dari video ini, yaitu karakter dari perawat dan keluarga. Karakter perawat di sini digambarkan harus berpisah dengan keluarganya dikarenakan dia harus merawat pasien yang terkena COVID-19. Kenapa harus berpisah? Karena penyakit ini dapat menyebar dengan mudah melalui anak kecil dan orang tua. Selanjutnya, untuk karakter pasien dan beberapa masyarakat di sini digunakan untuk membantu mengilustrasikan pekerjaan dari sang perawat. Selanjutnya saya akan membahas tentang warna dan motion pada video ini. Pertama-tama saya akan membahas tentang warnanya terlebih dahulu. Dapat dilihat pada ke-10 scene yang saya gunakan sebagai contoh di sini, rata-rata di sini menggunakan warna biru. Namun warna biru di sini adalah warna turunan dari warna biru itu sendiri. Dapat dibuktikan dari palet warna yang saya ambil menggunakan Adobe Illustrator. Warna biru di sini digunakan untuk menggambarkan kesedihan dari sang perawat dan untuk menggambarkan dinginnya dunia yang sudah semakin tidak peduli dengan keadaan COVID-19 ini. Selanjutnya, dalam beberapa scene digunakan warna pastel. Nah, warna pastel di sini digunakan untuk menunjukkan karakter-karakter yang ada pada video ini. Seperti contoh pada scene 4 dan scene 8. Scene 4 menonjolkan karakter dari sang perawat dan anaknya yang masih balita. Sementara untuk scene 8 untuk menunjukkan prosedur dari pakaian kerja yang harus dipakai oleh sang perawat tersebut. Kemudian pada scene 10, warna di sini digunakan untuk merefleksikan emosi dari sang perawat. Digambarkan dengan warna merah yang gelap dan ekspresi dari sang perawat sangat merefleksikan emosi dari sang perawat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motion. Dan hampir setiap scene ada pergerakan yang diberikan untuk terkesan lebih hidup. Seperti contoh pada scene 1, 2, dan 8. Pada kali ini saya akan menjelaskannya. Pada scene 1, pergerakan diberikan pada objek HP yang seakan
membuat HP tersebut bergetar dan ada tangan yang mengambil HP tersebut untuk mengambilnya. Selanjutnya pada scene 2, pergerakan yang diberikan di sini adalah objek mobil dan background yang membuat seakan sang perawatnya ini sedang mengendarai motor menuju ke rumah sakit. Lainnya pada scene 1 dan 2, pada scene 8, pergerakan yang diberikan adalah frame-frame yang masuk untuk menjelaskan prosedur pakaian kerja yang harus dipakai oleh sang perawat. Selanjutnya, tipografi. Tipografi di sini banyak menggunakan jenis yang seperti tulisan tangan atau yang bisa dikenal dengan script. Namun, penggunaan tipografi jenis script ini tidak hanya asal digunakan saja seperti itu. Namun penggunaan di sini dimaksudkan untuk seperti ini adalah benar-benar catatan harian dari sang perawatnya tersebut. Namun dari sekian banyak scene yang ditampilkan, hanya sedikit yang menggunakan tipografi dikarenakan untuk mendorong fokus pada ilustrasi dan voice over yang pada video tersebut. Lanjut kesimpulannya adalah banyak elemen visual yang digunakan pada video ini seperti warna, ilustrasi, tipografi, motion graphic, dan scene. Dan setiap elemen memiliki kegunaannya untuk melengkapi satu sama lain. Yang kedua, tidak banyak penggunaan tipografi membuat penonton fokus terhadap ilustrasi dan voice over di video tersebut. Yang ketiga, penggunaan warna untuk menggambarkan situasi dan psikologi dari sang perawat adalah hal yang tepat. Ditambah dengan ilustrasi yang sesuai dengan ekspresi dari sang perawat menambahkan kesan dramatis dalam setiap scene. Yang terakhir, penggunaan warna pada video ini juga mempengaruhi psikologi dari sisi penonton, di mana saat penonton menyaksikan video ini, perasaan mereka ikut terbawa sedih dan dapat dibuktikan dengan komentar yang ada di postingan Instagram kawalcovid19.id. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Saya akan lanjutkan ke presentasi terakhir karena yang Saudari Gina tidak hadir ya, berarti untuk sesi hari ini. Dari Sebastian, sudah ready? Oh ya, sebelumnya kamera saya kenapa bunyi ya dipasang gitu? Oh, karena pakai background ya, virtual background ya? Ya, nggak apa-apa deh. Karena nggak seimbang mungkin. Iya, nggak apa-apa untuk videonya. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Untuk share screen-nya tapi bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu, kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan. Dery, silakan untuk memulai presentasinya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dery Sebastian. Saya dari Universitas Mercubuana, jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2017. Saya ucapkan terima kasih pada penyelenggara Koma DKV 2020 ini. Suatu kebanggaan bagi diri saya penulisan saya sudah terpilih di acara ini. Dalam waktu 7 menit ke depan, saya akan menjelaskan penulisan penelitian saya yang berjudul Analisa Elemen Video Promosi di Masa Pandemi Produksi Tour Operator Indonesia Juara. Sebelumnya, kenapa saya memilih judul ini? Karena di masa pandemi ini semua orang merasakan bosan dan sangat perlu sekali video promosi ini sebagai planning atau referensi ketika pandemi ini berakhir. Sebelumnya akan saya jelaskan Indonesia Juara Trip ini. Indonesia Juara merupakan tour operator yang menjalankan langsung aktivitas tour dengan konsep berpetualang di wisata alam Indonesia. Destinasi yang ditawarkan terbilang cukup banyak seperti Labuan Bajo, Derawan, Nusa Penida, dan Raja Ampat. Indonesia Juara Trip ini sangat terbilang aktif dalam kegiatan promosi dengan menggunakan media platform Instagram. Mungkin dengan kemajuan teknologi informasi, maka perkembangan semua bidang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya di bidang
kepariwisataan dapat dikembangkan dengan cepat dengan adanya teknologi informasi, sehingga informasi dapat diterima dengan cepat dan kekinian. Hal itu membuat kegiatan promosi menjadi mudah. Pemilihan media yang dipilih untuk media promosi Indonesia Juara itu memilih audio visual. Di sini, menurut Saiful Bahri, tahun 2002, halaman 111, audio visual memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu media audio dan visual. Nah, dalam tujuan penulisan penelitian saya akan menganalisis video salah satu dari video promosi Indonesia Juara Trip ini yang dipublikasikan ke dalam Instagram. Video ini berjudul Melihat Keindahan Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 9 Juni 2020, dan video ini sudah mendapatkan like 1.718 dan 21.589 tayangan dalam jangka 5 bulan. Dan video ini diproduksi oleh Agung Afif. Agung Afif ini seorang videografer dan sekaligus owner dari Indonesia Juara. Tidak bisa ganti slide. Logline pada video promosi ini menceritakan negara terindah di dunia yang ironis karena untuk sementara kita tidak bisa merasakan keindahannya tanpa adanya batasan antara manusia dan alam seperti dulu. Mungkin sedikit gila ya. Mungkin gitulah cara mereka pulih sampai alam menerima kita lagi. Aduh. Halo. Slide-nya terganti sendiri. Bentar ya, ada gangguan. Oke. Mungkin begitulah cara mereka pulih sampai alam menerima kita lagi untuk melihat kesempurnaannya. Sedikit delay. Nah, penayangan video promosi Indonesia Juara memilih media platform seperti Instagram dan YouTube. 69, juta media Instagram. Hal itu membuat peluang untuk melakukan media promosi melalui platform Instagram. Dan YouTube mempunyai 88% angka yang sering diakses. Nah, di sini terdapat apresiasi dari dari wisatawan yang telah menggunakan dari jasa tour operator Indonesia Juara. Nah, sebelum masuk pembahasan, di sini terdapat kajian teori yang akan memperkuat pembahasan saya. Di sini saya memasukkan pengertian promosi yang menurut Stanton tahun 1993, halaman 49. Dan ada juga pariwisata menurut Bungaran Simanjuntak tahun 2015, halaman 7. Dan ada juga komponen visual dasar, saya kutip dari Jurnal Sulistiawati Putri, tahun 2019, halaman 175. Dan yang terakhir saya kutip audiovisual menurut Saiful Bahri, tahun 2002, halaman 141. Metode yang saya gunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memaparkan elemen video dan sinematografi pada video promosi Indonesia Juara, seperti framing, kamera movement, angles, color, dan tone, serta pemilihan aspek rasio pada video. Masuk dalam tahap pembahasan. Dalam tahap pembahasan di sini ada teknik pengambilan. Dalam video promosi yang Indonesia Juara Trip terdapat 5 angles di dalam videonya. Ya, salah satunya ada big A, high angle, high level, low angle, crop A. Nah, dari masing-masing setiap angle ini yang pastinya mempunyai pesan masing-masing. Seperti big A ini. Big A ini seperti pandangan mata burung. Sudut pemotretan yang diambil dari atas objek dalam gambar. Nah, pada detik 49 tervisualkan terlihat acara masyarakat lokal sedang ramai-ramai menunggangi kuda dan memberikan kesan luas objek dan terkesan yang menonton itu tak berdaya. Objeknya itu terlihat tak berdaya karena pengambilan gambar yang terlalu tinggi. Lebih fokus untuk memaparkan keluasannya. Lanjut pada pemilihan aspek rasio. Aspek rasio yang dipilih di sini menggunakan
aspek rasio 16:9, lebih dominan widescreen karena aspek ini telah mencakup untuk menampilkan landscape dari keindahan alam Indonesia. Dan juga aspek rasio ini sudah mendukung dari beberapa platform seperti Instagram dan YouTube. Nah, jenis shoot yang digunakan di sini terdapat big close up, long shoot, medium close up, medium shoot, dan juga extra close up, dan terakhir ada close up. Nah, yang pastinya di jenis shoot ini mempunyai cerita seperti extra close up ini. Digambarkan mata burung yang terlihat tegas dan ketajaman. Terlihat pada detik 3. Lanjut pada pergerakan kamera movement ini. Kamera movement ini menggunakan pergerakan kamera yang dilakukan secara vertikal dari bawah atau ke atas, dari bawah atau ke atas atau sebaliknya. Nah, di sini terlihat visual yang menggambarkan seorang anak-anak yang sedang menari dengan latar belakang pantai dalam detik 46. Nah, masuk ke dalam tahapan tune. Yang dimaksud dengan tune di sini adalah kecerahan dari suatu objek yang dihasilkan dari cahaya. Nah, di sini terlihat si goa ini disinari oleh sinar dari matahari, ya, yang dinamakan dari tune ini adalah sinarnya. Nah, kategori ini termasuk dalam noise-density tune, yang artinya memberikan kesan subjek yang kurang jelas akibat struktur tonal. Nah, yang dimaksud tonal ini adalah cahayanya. Masuk dalam reflective control. Reflective control itu visual yang tampak jelas dengan kesamaan pencahayaan. Masuk dalam tahapan color grading. Nah, color grading termasuk elemen video yang sangat penting karena warna dapat membangun suatu mood. Pada video promosi Indonesia Juara, lebih dominan menggunakan warna orange dan hijau. Kenapa? Karena warna tersebut memberikan kesan hangat dan memberikan pesan sinematik indah pada alam. Jadi kesimpulannya, untuk membuat video promosi, dibutuhkan riset yang mendalam mengenai pesan apa yang akan disampaikan, sehingga video promosi dapat menjadi lebih yang efektif. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih. Mungkin bisa di stop share. Jadi, ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada para pemakalah untuk presentasinya yang luar biasa menarik. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin diberikan, baik ke masing-masing pemakalah atau secara umum ke semua pemakalah. Ada yang mau bertanya? Malu-malu nih. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, saya mungkin yang mau nanya, karena saya sebenarnya sangat-sangat tertarik ya sama pembahasan makalah kalian. Mungkin saya akan tanyanya ke beberapa orang aja gitu. Mungkin mulai dari yang paling terakhir baru dibahas kali ya. Untuk dari Sebastian, ya, saya mau tanya, kan saya sebenarnya tertarik banget sama analisa mengenai tonal ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih penggunaan tonal ini dalam sebuah komposisi itu apa sih pengaruhnya gitu? Apakah mungkin dia membantu area fokus mungkin untuk penontonnya harus lihat kemana atau bagaimana? Bisa dijelaskan lagi lebih dalam? Mungkin ini jawaban dari saya. Pengaruh dari tonal ini terlihat untuk membuat video lebih menarik dan pencahayaannya itu terlihat kesan gitu dari masuknya cahaya dari cahaya matahari itu, dan suatu cahaya itu bisa kita dapatkan, bisa kita manfaatkan untuk mempercantik video kita. Seperti kayak misal kita masukin objek manusia, dan objek manusia itu ketika dari bagian atas kepala itu mengenai sinaran dari matahari itu, dan hal itu menambah kesan estetik aja sih dalam videonya. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Oke, jadi banyak membantu di bagian estetikanya ya, estetika visualnya. Oke, terima kasih untuk jawabannya.
Mungkin saya tanya lagi ke siapa ya, sebentar. Muhammad Fikri Yasih? Ya, saya mau tanya-tanya ya. Saya juga tertarik nih mengenai pembahasan bagaimana warna itu bisa mempengaruhi psikologis penonton gitu. Nah, dari analisa yang ditampilkan tuh tadi sempat saya lihat ada satu adegan kan generalnya dia warnanya agak cold gitu ya, warnanya kebiru-biruan gitu kan. Tapi ada satu scene tuh sebenarnya tadi saya sempat lihat, dia tuh warnanya lebih warm, yaitu foto yang dilihat sama perawatnya. Menurut saudara, apa sih, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan juga dari tiba-tiba perubahan warna temperatur itu? Gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau dari opini saya, perubahan warna dari warna cold ke warmnya itu adalah untuk menunjukkan kenangan waktu di scene yang berwarna hangat itu adalah scene untuk menunjukkan kenangan-kenangan sebelum si perawat harus dipisahkan oleh keluarganya itu. Kurang lebih sih begitu. Iya, jadi bisa membantu untuk membedakan ya penontonnya ya. Jadi penonton bisa tahu nih, ini yang mana sih yang lebih memorable, lebih si karakter ini mana sih yang lebih disukai sama karakternya gitu, keluarganya lebih hangat gitu dibandingkan kenyataan yang lagi dihadapin gitu kan. Iya. Untuk menguatkan si karakternya juga. Oke, terima kasih jawabannya. Ya itu tadi pancingan-pancingan pertanyaan saya. Ada yang mau bertanya lagi juga nggak dari yang lain? Mungkin setelah saya tanya-tanya, mancing-mancing, ada yang mau bertanya juga? Nggak ada? Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya ke Helena. Ya, Helena, saya mau tanya. Kan di kampanye kamu, yang sudah kamu presentasikan, kamu sempat melakukan survei, membagikan kuesioner gitu ya? Iya. Membagikan kuesioner. Tujuannya apa sih kamu membagikan kuesioner itu? Hasil apa yang kamu dapatkan? Dan apakah menurut kamu nih visual dari kampanye yang tadi tuh visual dari video yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan target dan kebutuhan yang kamu sampaikan di latar belakang awal? Gimana Kak? Tadi putus-putus. Oh ya, sorry. Yang mana? Yang pertanyaan kedua? Iya. Nah, pertanyaan kedua. Menurut kamu visual dari kampanye Shopee udah sesuai belum sih sama target dan kebutuhan masyarakat Indonesia gitu, terutama untuk wanitanya ya? Karena ini kan memang tentang women empowerment gitu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama, kuesionernya bertujuan untuk biar mendapat jawaban tanggapan langsung dari target yang dituju agar media atau strategi kampanye dari visual pun juga tertuju sampai kepada target yang dituju. Terus juga kalau misalnya dari segi visual di Shopee tersebut, menurut saya yang sudah saya lihat dari hasil riset pun juga menurut saya itu udah sesuai. Walaupun ada kekurangan mungkin seperti dari segi dari segi teknik pengambilan gambarnya kayaknya nih. Oke, ya berarti sangat penting ya untuk mengetahui target audiens itu dia lebih banyak di mana sih gitu, pakai media apa gitu supaya si kampanye ini nggak sia-sia gitu ya. Dia ditampilkan di mana targetnya supaya bisa sesuai gitu. Oke, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih juga untuk para pemakalah dan peserta yang sudah hadir. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan tutup panel ini.
Terima kasih banyak atas partisipasi Anda sekalian. Kita akan memasuki sesi break, dan kita akan kembali lagi ke sesi paralel kedua di jam 2:30. Gitu, jadi kita ada waktu untuk istirahat sekitar setengah jam. Peserta dan pemakalah dipersilakan untuk live breakout room. Jadi di sini ada pilihan live room, itu nanti pilihnya yang live breakout room. Jadi jangan live meeting, karena live meeting nanti kalian keluar dari Zoom ini gitu. Nanti untuk mengikuti sesi panel berikutnya, silakan boleh merename nomor panel kalian. Jadi di depan nama kalian kan itu ada nomor gitu. Kalau misalnya kalian baca-baca, nanti ada mungkin ada list lagi gitu, list akan ada makalah apa aja. Mungkin kalian bisa rename nomor panel sesuai yang kalian mau ikutin gitu. Nanti akan diarahkan ke panel yang sesuai. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari saya itu aja. Dari Cheryl, apakah ada informasi tambahan? Sebelum live breakout room, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya. Oke. Oke. Buat yang cam-nya belum dinyalain, mungkin boleh dinyalain. Ini gelap nih, kayak investigasi botak. Nggak apa-apa, mungkin dari nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Kayaknya nggak balance. Atau di off virtual background boleh nggak sih? Oh, mungkin nggak apa-apa. Dari kalau misalnya mau coba di off virtual background-nya, mungkin karena virtual background-nya deh, kamu jadi hilang-hilang gitu. Bisa? Kalau nggak apa-apa deh. Oh, itu. Oke. Lebih jelas. Oke. Aku ambil fotonya ya. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan boleh leave breakout room. Nanti kita kembali lagi 2:30 ya. Terima kasih. Oke, Kak. Ya. Leave breakout room, jangan leave meeting. Oke, thank you Cheryl. Tadi udah pada isi belum itu jadinya linknya? Daftar hadir. Sama evaluasi umpan balik. Nggak tahu yang pesertanya udah isi atau belum. Mungkin berarti nanti diingetin aja kali ya ke MC ya kali ya, suruh isi lagi gitu. Oke. Takutnya pada sibuk nonton jadi lupa lihat. Iya. Oke deh, thank you ya Cheryl. Nanti saya sama kamu lagi atau nggak di panel 4? Ya, sama. Oh, sama saya kamu lagi. Oh, oke deh, thank you. Hey, thank you. rekan-rekan sekalian yang sudah selesai melakukan sesi diskusi untuk